Ya udah. Masak satu panci serai wangi, tambah ramuan-ramuan lain lah, atau kapulaga, atau bunga lawang yang untuk sop. Jahe boleh, jahe boleh. Jahe hangat terus kayak ini yang kayak semur. Itu paling lama itu 10 menit. Ya. Kalau di rumah, kalau di sini kan kita hanya mengumpulkan aja. Udah. Yang tadi keringin aja pakai gula kakinya. Yang tadi. Alhamdulillah. Kakinya diangkat. Neng nih suka sakit. Kan buat kebanyakan cerita ya, lagi anak mau disayang, orang tua mau dibuang, kadang gitu. Selama ini dikeluhin apa? Itu 70 riling, Neng. Oh, berarti vertigo ya? Iya. Itu mungkin tensi nenek, suka tensi sini nih enggak? Itu nggak di sini. Berapa terakhir? Ada 170. Oh, kecil-kecil tensinya tinggi ya? Iya. Oke, saya nenek ikan asin jangan lagi dimakan. Iya. Oke, Iya. minta maaf ya. Saya mah bandel, Neng. Jangan bandel nek. Gak usah bandel. Jangan bandel. Neneknya bandel. Nenek mantan preman ya. Nanti mana ada yang terasa sakit kasih tahu ya nek. Iya. Habis diapain tadi, Mak? Kenapa, Neng? Tadi habis diapain tadi? Tadi Sama habis kurang- diapain? Sama kurang dengar, Pak. Oh, kurang dengar. Iya, kurang Tadi dengar. habis diapain tadi? Oh, dipijit. Dipijit. Apanya dipijit? Oh, enak dipijit kepala. Kepala. Kan saya dan gini ya suka 7 keliling. 7 keliling muter-muter dah udah nggak sadar deh. Iya. Tapi eling kalau udah itu mah eling lagi gitu. Di sini diajak siapa? Nggak ada. Nggak ada. Cuman ini nelpon. Non Aisyah nelpon ke Ayono. Ayono teh itu cucu emak. Iya. Udah gitu emak cina ada undangan di dua apa. Kaget amat sayanya. Diundang. Gimana tuh bisa lempang? Kaget ting cina emak be lempang. Udah gitu direndam kaki, dipijitin. Iya. Enak banget dipijitin ininya. Udah enak ya? Tapi adik baik, Neng. Ya sembuh dah itunya apa Iya. 7 kelilingnya biar sembuh. Enak Bu ya? Ya, ya. Ya, moga sembuh, Mak ya. Ya si dokter jangka panjang, pengobatan jangka panjang. Ya kalau mujizat Allah kan kita nggak tahu ya, mujizat Allah kita nggak tahu. Ya saya sih kepengennya sembuh. Cuma kalau memang dia harus berobat ya kepengennya member diperpanjang terus. Insya Allah, soalnya kan Bukan berat, masalahnya kan pengobatan jangka panjang udah gitu kalau saya nggak punya member, bener nangis saya. Tiap bulan saya harus kalau pulang dari sini aja saya kalau ngeliat bilik, ya Allah saya harus uang segini, saya bilang gitu. Coba kalau nggak ada uang segini gimana anak saya bilang. Saya udah nggak sanggup, saya nggak terusin, saya berhenti. Saya apa Bu? Talasemi. Terus akhirnya udah katanya kata dokter Winda ya udah di sini kita ini semuanya ini. Pas pulang dapat billing kan. Ya Allah alhamdulillah saya bilang sepersen pun saya enggak. Terus akhirnya niat itu najar saya bilang kalau setahun saya bilang gitu saya berobat di rumah sakit ini setahun saya istilahnya benar-benar nggak ada masalah saya bilang gitu. Saya mau ngambil ibu pengajian saya bilang saya RT saya aja gitu. Ya alhamdulillah niat itu sudah saya laksanain gitu karena dengan saya punya member ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Derus, lembaga kursus keterampilan untuk membina ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak putus sekolah. Dan spesialis saya adalah untuk terapi shiatsu. Kebetulan saya di sini diundang untuk memperingati Hari Ibu, di mana ibu itu memang harus selalu sehat, kuat,
karena dia adalah satu-satunya yang bisa menginikan dalam rumah tangga, karena ibu itu adalah nomor untuk merawat suami dan anak-anaknya. Oke. Tadi kebanyakan pasiennya duafa Bu ya? Ya, kebanyakan memang dikhususkan mayoritas pasien dompet duafa Yang orang tidak mampu, yang kita ya. ditanganin, yang Ya. tidak mampu. Kalau tahun yang lalu itu beda, memang yang kita tanganin adalah karyawan. Ya. Ini khusus pasien, terutama ibu-ibu rumah. Jadi ini kita menggunakannya cukup dengan jari, 3 jari. Jadi kita pegang itu pertama adalah menenangkan di titik, selalu kita pegang kepala dulu, ya, menenangkan pikirannya dulu. Jadi kalau kita pegang dia tidak akan merasa sakit, karena semua itu faktor dari otak ya. Terus tadi di kakinya direndam dulu itu maksudnya apa? Itu kaki direndam, jadi sementara sebelum memang dipegang alur-alurnya itu sebelum kita terapi, memang kakinya harus kita rendam dulu. Tujuannya untuk merelaksasikan peredaran darah, yang kedua untuk menghilangkan virus-virus atau kuman-kuman yang ada di kaki, karena faktor utama penyakit itu datangnya dari kaki. Itu tadi udah kita rendam. Kalau misalnya kita ngelakuin di rumah itu sebenarnya bisa Bu ya, dengan ala kadarnya gitu ya, Boleh. dengan bisa disebutkan Bu apa aja rempah-rempahnya yang Rempah-rempahnya ya, boleh kita lakukan di rumah. Tadi kan saya kasih tahu dengan ibu-ibu. Jadi sini hanya memberikan contoh bagaimana nanti melaksanakan perawatan di rumah. Ya, cukup dengan yang ada di dapur. Ya. Rempah-rempah yang ada di dapur kayak serai, Ya. cengkeh, jahe, lengkuas. Kalau umpamanya cengkeh susah didapat, cukup lengkuas. Itu kan murah. Ya. Boleh dicampur dengan daun sirsak, daun sirih, dan daun salam. Itu direbus Bu ya? Direbus sampai airnya mendidih. Udah itu boleh kita ambil sedikit dan campur dengan air dingin. Oh, iya. Jadi waktu merendam kaki tidak boleh jadi panas-panas, jadi suam-suam kuku. Istilahnya hangat-hangat kuku ya. Umpamanya kan patokan kita di kuku. Kalau di kuku itu rasanya panasnya sedang, baru masukin. Terus kebanyakan pasien apa yang Ibu tangani tadi penyakitnya apa? Keluhannya apa aja Bu tadi? Kebanyakan tadi yang saya pegang dari ibu-ibu, yang ada yang ibu udah sepuh, Ya. ada yang ibu masih muda dari umur 20 sampai umur 120 tadi ya. Ya. Itu keluhannya kebanyakan dari asam lambung, mah. Ya. Ya, yang keduanya hipotensi, darah rendah, dan hipertensi. Situ kebanyakan. Ya. Kenapa itu kebanyakan? Jadi saya juga nggak bisa salahkan, itu adalah faktor dari makanan. Ya. Yang sering sakit ya, kan tremor dulu. Tangan juga nggak apa-apa pakai air. Dilemesin bisa. Itu nggak apa-apa, benar-benar rame-rame gitu. Ini sentuhan khas untuk itu. Nah, tadi ibu-ibu sudah merasakan ya Bu ya, acupressure, dipijat saraf, sama foot care ya Bu ya. Nah, sebenarnya acaranya sudah sampai di situ Bu, tapi terakhir kita ada bingkisan buat ibu, pembagian bingkisan. Ini namanya Ibu Murni. Ibu Murni ini orang tua dari Fitriani. Fitriani itu sekarang mengidap penyakit ameloblastoma atau tumor mulut. Ya Bu ya, jadi saya pernah mewawancara Ibu. Perjalanan panjang mengurus Fitriani dari awal mula sakit hingga sekarang itu maksudnya sudah tidak bisa tergambarkan gitu. Selanjutnya Ibu Helvita ini ibu dari Asyafa. Asyafa mana Asyafa? Anak ceria ini anak ceria tapi sakit thalassemia. Ya. Dan terakhir Ibu Mistia Bu ya, ini usianya berapa tahun? 120 tahun. Ibunya juga setiap hari akan hadir mengantar anaknya untuk cuci darah. Ini bisnis. Masih nih Pak, ketemu Pak. Ini juga ada.
Amin. Selamat hari